Ada yang sedih ngadunya ke siapa? Ke Allah. Kenapa ibu-ibu kalau sedih ngadunya ke tetangga? Ngaduin suami ke tetangga nggak perlu, nggak ada manfaat ngaduin suami ke tetangga, cuma jadi bahan omongan dan dipegang rahasia kita. Selama baik mah disimpan rahasia, begitu udah nggak baik, ayo lo awas dibocorin. Makanya jangan suka ngomong sembarangan masalah keluarga sama orang lain. Kadang orang bisa juga jadi tak amanah ya. Na'udzubillah min. Berarti ngadunya kemana? Ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha, dinikmati diyakini, wala ilaha illallah huwallahu akbar. Kenapa tadi disampaikan diyakini, dinikmati? Karena kemarin saya ketemu dengan seorang guru, beliau mengatakan siapa-siapa orang yang membaca la ilaha illallah tapi antara lisannya dengan hatinya tidak nyambung, maka dia akan dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak enak banget dimusuhin Allah ya, dimusuhin sama Allah karena ininya dengan ininya tidak nyambung, tidak sama. Itulah iman. Ada iman perkataan dan iman perbuatan. Kalau iman perkataan mah enak Pak, mau ngomong apa aja. Seperti kayak sekarang saya bicara tentang iman, iman perkataan mah indah. Sepertinya puitis, sepertinya luar biasa. Imannya baru iman perkataan, soalnya ibu belum lihat perbuatan saya. Baru iman perkataan, sementara Allah tidak melihat iman perkataan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada iman perbuatan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Yang pertama, melalui TV ini saya minta ridho kepada para guru, para ulama, para orang-orang soleh, wabil khusus orang tua saya. Mudah-mudahan keridhaan ini jadi tambahan ilmu, membuat segala sesuatunya jadi lancar. Karena ridho itu bisa jadi jalan yang baik. Ya, ridho itu bisa jadi jalan yang baik. Dengan keridhaan segala sesuatu insya Allah akan jadi baik. Meskipun nanti misalnya ada halangan, tetap halangan itu akan jadi ilmu. Makanya penting anak-anak mencari keridhaan orang tua, istri mencari keridhaan suami, suami mencari keridhaan siapa? Istri. Lu jangan ngarang lu. Suami mencari keridhaan Allah. Makanya ngaji. Malah ibu-ibu pasti rajin ngaji ya. Apalagi masjid kilometer 57. Waduh, ini masjid nggak pernah sepi dari pengajian. Soalnya dibuktiin, saya udah berapa kali diundang kemari. Dan alhamdulillah itu semua jadi wasilah TV One Damai Indonesiaku sampai ke tempat ini. Baik,
Kita akan bicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebetulnya saya tak pandai bicara ini, ya. Bingung soalnya nggak pernah ngalamin Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Semuanya hanya katanya dan baca. Untung Allah Subhanahu wa taala selipkan iman, meskipun saya masih bingung iman itu apa. Ya. Terus terang saja sampai sekarang saya masih bingung iman itu apa sebetulnya, ya. Soalnya kadang-kadang imannya benar, kadang-kadang nggak benar. Justru lebih banyak nggak benarnya daripada benarnya. Begini saja, segala sesuatu itu selalu ada latar belakang, ada sabab musabab. Turunnya ayat ada yang namanya asbabun nuzul. Keluarnya hadis ada yang namanya asbabul wurud. Nah, bagaimana dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Ada cerita apa di balik ini? Ada istilah yang dikenal dengan Ammul Huzn, kalau tidak salah ya, tahun kesedihan. Tapi ulama berbeda pendapat tentang ini. Kita akan bicarakan perbedaan pendapatnya nanti. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Satu, umat Islam diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Pernikahan antar golongan mereka tidak pernah terjadi lagi. Perekonomian, semua segala sesuatunya, Rasul beserta keluarganya dan sahabatnya betul-betul dibuat tidak bisa berkutik dan gak bisa ngapa-ngapain. Satu itu. Ini secara ekonomi dan politik, ya. Secara ekonomi dan politik terjadi seperti ini. Yang kedua, wafatnya pamannya Rasul yang selama ini terus menjadi pembela dari perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Talib. Meskipun pada akhirnya beliau wafat tidak mengucapkan syahadat, perkataan, tapi perbuatan ngebela Rasul habis-habisan. Mana buktinya? Salah satunya ketika kaum kafir Quraisy membawa seorang pemuda yang tampan, yang ganteng buat ditukar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan apa? Kalian, betapa kalian kurang ajar kepada aku. Kalian serahkan pemuda yang tampan kepada aku untuk aku urusi, aku kasih makan, sementara aku berikan keponakanku untuk engkau bunuh. Satu. Ini luar biasa, ya. Perjuangan daripada paman Rasul ini membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau masuk ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, apa yang melatar belakangi? Ini bedanya hanya 2 bulan. Ya. Ada di dalam kitab Tuhfatul apa tadi ya? Tuhfatul apa? Ya itulah pokoknya kitabnya, ya. Ini Masya Allah, setelah 2 bulan wafatnya pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat istrinya Rasul yang paling dicintai. Siapa, Bu? Siti? Kenal sama Siti Khadijah? Nggak kenal. Nah, terus selama ini ngomongin Siti Khadijah ngapain kalau nggak kenal? Kenalan dong. Pokoknya gini, yang kita tahu Khadijatul Kubra itu adalah seorang wanita bangsawan yang kaya raya. Sebelum dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang janda. Siapa yang tidak kepengen dengan Khadijah? Tapi ternyata Khadijah menjatuhkan pilihan kepada seorang pemuda pengembala domba. Asbab apa seorang Khadijah menjatuhkan pilihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabab satu, perkara akhlak, kejujuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Ada yang kedua yang mengatakan apa? Terjadinya perdebatan antara langit dan bumi. Langit bersombong ria kepada bumi. Dia bilang apa? Hei, di tempatku ini ada surga. Ujung-ujungnya itu langit mentok ketika bumi bilang apa? Kamu boleh berbangga kamu punya surga, tapi di bumi aku tempat kelahiran para nabi dan para rasul. Bahkan di bumi ini dikuburkan seorang kekasih Allah yang pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit nggak bisa ngomong apa-apa, kagak berkutik, dia diam, dia ngadu sama Allah. Tuh lihat, langit aja yang sedih ngadunya ke siapa? Ke Allah. Kenapa ibu-ibu kalau sedih ngadunya ke tetangga? Ngaduin suami ke tetangga nggak perlu, nggak ada manfaat ngaduin suami ke tetangga, cuma jadi bahan omongan dan dipegang rahasia kita. Selama baik mah disimpan rahasia, begitu udah nggak baik, ayo lo awas dibocorin. Makanya jangan suka ngomong sembarangan masalah keluarga sama orang lain.
Kadang orang bisa juga jadi tidak amanah ya. Naudzubillah min. Berarti ngadunya kemana? Ke Allah. Kalau langit aja begitu kecewa dan bingung ngadu ke Allah, bagaimana dengan manusia? Tuh banyak sekali hakikat manfaat di balik ilmu ini semua. Akhirnya dipanggillah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena semua itu adalah runtutan dari semangat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah apa? Segala perintah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril alaihissalam, ada satu perintah yang sangat luar biasa yang punya kandungan nilai dahsyat dan tidak main-main adalah salat, sampai-sampai Allah sendiri yang memberikannya kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahbihil kiram.